Halo guys, jumpa lagi bareng gue Gary dan di video kali ini gue mau bahas monitor. Dan kali ini monitor cantik versi office ya, bukan gaming monitor ya. Jadi monitor ini dari segi tampilan dibilang infinity display gitu guys. Dan langsung aja tanpa berlama-lama, ini dia LG 24MP88. Jadi guys, monitor ini termasuk paling best seller penjualannya di e-commerce ya, salah satu ya. Karena kalau kalian search di Tokped dan nurutin berdasarkan ulasan, kalian bisa lihat monitor ini tuh ada di salah satu urutan teratas dengan terjual ribuan piece. Harganya pun ini termasuk dibilang budget di 2.550.000 untuk tampilan yang menurut gue keren banget. Karena gue udah pakai monitor ini lebih dari 3 tahun, bahkan gue sempat beli satu lagi guys untuk gue jadiin dual monitor gitu. Tapi ternyata dual monitor itu tetap nggak bisa memuaskan hasrat gue untuk memiliki monitor yang lebar, karena tetap enak pakai itu monitor ultra wide dibandingkan dual monitor yang dijadiin satu ya. Sebelumnya akhirnya gue beralih tuh ke monitor Xiaomi ultra wide yang udah gue review juga di channel ini. Kalian boleh lihat nanti setelah nonton video ini. Dan gue bahas dulu ya spesifikasi dari monitor LG 24MP88 ini. Dan nantinya gue bakal review poin plus dan minus dari monitor ini. Monitor ini sendiri 24 inch atau 23,8 inch tepatnya. Resolusinya udah Full HD. Panelnya IPS guys, ini yang terpenting. Color gamutnya sRGB over 99%, refresh rate-nya 60Hz dan respon time-nya 5 ms ya. Jadi ini bukan monitor gaming. Of course, di paket penjualan kalian dapat monitornya, kabel power dan juga HDMI. Di belakang monitor ini ada port jack audio, 2 port HDMI, dan 1 port VGA. Dan di paket penjualan juga ada kabel klip manajemen yang dipasang di stand belakang monitor kayak gini. Tapi punya gua udah hilang, jadi nggak tahu di mana. Yang gue sukain dari monitor ini ya, yang pertama desain dari monitor ini sendiri yaitu bezel-less 4 sisi atau disebut juga infinity display ya. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa gue beli monitor ini dulu, ya simple karena desainnya ya. Jadi tampilan dia ini clean banget, nggak ada bezel. Dari looks, kalau misalnya kalian memang orang yang mementingkan looks, tampilan, nah ini keren. Yang kedua yang gue suka adalah warna yang dihasilkan dari monitor ini. Ini juga cukup cakep banget karena of course panelnya IPS. Jadi nyaman banget di mata, dipakai berjam-jam dibandingkan panel VA dan juga panel TN. Dan kalau misalnya kalian belum ngerti penjelasan tentang bedanya apa IPS, VA dan juga TN, mungkin kalian bisa cari di YouTube. IPS adalah panel di mana dia yang paling indah dari secara tampilan dan nyaman untuk di mata karena colornya itu paling bagus gitu. Dan yang gue suka selanjutnya adalah dia sudah built-in speaker, karena pertimbangannya selain juga bezel-less di budget segini, banyak juga monitor yang belum ada speakernya. Jadi ini sudah ada speakernya, kalian bisa dengar suaranya di sini. Ya begitu guys suaranya, kalian bisa dengar sendiri. Jadi meskipun ada speaker, tetap gua nggak merekomendasikan siapapun untuk memakai speaker dari monitor apapun ya, karena monitor yang sudah built-in di speaker itu sebenarnya poin plus. Tapi kalau misalnya kalian memang benar-benar penikmat untuk musik atau apapun entertain, tetap kalian harus pakai speaker tambahan gitu guys, karena bagaimanapun speaker di monitor ya so-so lah. Dan yang terakhir mungkin akses tombolnya yang cukup simple. Di tengah-tengah ini ada trackball, sama seperti monitor LG gua yang 4K yang udah gue bahas juga. Jadi ini cukup memudahkan untuk perpindahan layar. Kalau misalnya kalian punya konsol PlayStation, kalau misalnya kalian mau gaming, bisa tuh tinggal pindahin layarnya dengan gampang, tinggal di trackballnya di bawah sini. Dan menurut gua hal yang menjadi minus di monitor ini, yang pertama kakinya tuh cukup ringkih ya. Jadi goyang-goyang gimana gitu. Untuk bahannya sendiri itu plastik dan kelihatan kayak kopong. Dan ini juga kayak kurang simetris gitu guys kalau misalnya digoyang-goyangin. Jadi kalian harus ngukur lagi kalau monitor ini benar-benar lurus atau tidak. Dan untuk tilnya juga nggak begitu halus ya menurut gua ya untuk naik ke atas ke bawahnya. Dan ini bukan desain ergonomis, jadi nggak bisa ke kiri dan ke kanan, cuman bisa til atas bawah doang. Jadi standnya ini jelek lah ya, biasa aja gitu. Dan yang kedua yang menurut gue menjadi minus di monitor ini adalah dia nggak ada VESA mount guys. Jadi monitor ini nggak bisa dimonting di dinding atau di table clamp. Jadi nggak bisa dijadikan untuk vertical monitor, atau biar bisa lebih clean lagi sebenarnya memang untuk
di dinding itu jadi cakep banget ya. Tapi sayangnya nggak ada, jadi kalian cuman bisa pakai stand yang dari bawaannya dia doang. Dan lain-lain sebenarnya so far standar lah ya, nggak ada permasalahan yang cukup signifikan menurut gue, karena gue belum banyak experience tentang monitor. Gue baru punya beberapa monitor, belum nyampe 10, jadi ini adalah personal review gue dari based on apa yang gue rasakan lah ya. Dan kalau misalnya dipakai buat gaming gimana bang? Bisa aja sih sebenarnya. Dulu gue main PS4 selalu di monitor ini. Dan gue akan tetap memilih untuk main PS itu di monitor guys, bukan di TV ya. Selain karena TV itu lebih besar, terutama TV-TV sekarang kan udah murah-murah ya, yang 40 inch, yang 43 inch atau 50 inch. Dan kalau layarnya besar banget itu bikin mata cepet lelah, jadi nggak bisa betah untuk main lama-lama gitu. Dan juga menurut gue warna yang dihasilkan monitor 2 jutaan dibandingkan dengan TV 2 jutaan. Of course pasti bakal lebih bagus monitor 2 jutaan. Jadi warna untuk di monitor ini sendiri menurut gue udah cukup enak untuk main game konsol. Jadi selama kalian main game konsol ya aman-aman aja, karena kan game konsol nggak perlu refresh rate yang begitu tinggi ya. Tapi kalau main game kompetitif menurut gue ini bukan pilihan tepat guys, karena refresh rate itu cuma 60 Hz saja. Karena game kompetitif itu kan membutuhkan refresh rate yang tinggi. Jadi kalau misalnya ini nggak cocok gitu. Kalau misalnya harga 2 juta guys, itu udah banyak kok sekarang monitor 24 inch yang sudah 140 Hz, itu udah banyak banget menurut gue. Jadi pastikan kalian sesuai ya kebutuhannya apa gitu. Kalau misalnya gaming ini nggak cocok gitu. Nah kalau misalnya kalian pakai monitor ini untuk kerja ringan, untuk browsing-browsing, entertaining kayak nonton Netflix dan lain-lain, itu masih cukup oke banget. Untuk warnanya itu bikin betah banget selama gue pakai monitor ini. Ya kayak gue bilang udah hampir 3 tahun, so far nggak ada masalah gitu. Oke banget, nyaman gitu di mata. Sebenarnya ada opsi untuk monitor LG IPS 24 inch lainnya, lebih best seller lagi guys. Jadi ini LG 24 MK600. Speknya sih sama aja, bahkan ini lebih tinggi refresh rate-nya ya 75 Hz yang si LG 24 MK600. Cuma sayangnya dia borderless-nya cuma di 3 sisi doang. Jadi di bawahnya enggak ya. Sebenarnya banyak monitor yang memang kayak gini. Dia borderless di 3 sisi doang, tidak di bawahnya. Tapi kalau misalnya kalian mencari monitor dengan sisinya sama, borderless di 4 sisi, nah monitor ini menjadi pilihan kalian gitu. Dan bahkan LG 24 MK600 itu harganya lebih murah guys, cuman di 1,9 atau 2 jutaan gitu. Jadi terserah kalian. Kalau misalnya kalian mementingkan spek dan mau menghemat budget, kalian mending ambil yang gitu aja. Tapi kalau misalnya kalian lebih mementingkan keindahan, looks like design, kalian ambil monitor ini dengan nambah ya 500.000 lagi gitu. Ya kayak gitu aja ya guys, mungkin review monitor gua di LG 24mm88 ini. Dan monitor ini gue mau jual guys karena udah nggak kepake lagi ya. Jadi yang satunya itu udah gue jual udah cukup lama sih. Itu kalau nggak salah laku 2 jutaan kemarin ya. Dan kalau misalnya ada yang mau silakan boleh DM gue di IG. Sorry banget kalau review gue tidak begitu lengkap. Ini sih Hanes review aja pemakaian gue pribadi ya, jadi menurut pendapat dan opini gue. Dan guys saat ini gue lagi penasaran banget ya main Valorant. Jadi baru-baru aja ini gue beli monitor gaming dengan refresh rate 280 Hz yang nanti gue bakal review pas sudah sampai tentu saja ya. Jadi make sure kalian subscribe dan nyalakan lonceng buat dapat notifikasi dari gue. Buat kalian yang mau nanya-nanya tentang monitor ini, silahkan tulis komentar kalian di bawah. Thanks for watching, hope you enjoy, I'll see you next time, bye bye.